jadi buah si malakama. Begini Pak, karena kalau hanya kader kesehatan yang 5 orang itu, kemudian kita menjadi kader yang 6 SPM, artinya beban kita bertambah banyak. Bukan beban, cuma agaknya tanggung jawabnya Bu ya. Tanggung jawabnya jadi banyak. Kemudian Pak, kalau kita ingin menambah kader menjadi 10, sementara dana desa terbatas, karena adanya efisiensi Kopdes dengan MBG. Nah, bagaimana kami di lapangan hal ini bisa diatasi Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Cara mengatasinya ya, tadi pertanyaannya dari Ibu siapa? Iya, saya langsung jawab ya supaya nanti pertanyaan lain tidak jawab ya. Iya. Jadi memang menjadi persoalan ini karena pembentukan era baru hanya 2. Yang persoalan yang memang ada di desa. Pertama adalah terkait insentif. Yang kedua terkait dengan sumber daya manusianya. Itu yang kurang. Karena ini bertambah. Jadi kalau kita mau bentuk posyandu berapa jumlahnya, dibentuk semua pasti membengkak. Yakin. Nah, bagaimana istilahnya solusinya? Ya, makanya dicari perseksi. Bagaimana cara perseksi kita sejalan dengan istilah di kepala desa, di PND kabupaten, kita hanya fasilitasi. Jadi bagaimana caranya fasilitasinya? Ya, solusinya bagaimana dulu dibentuk posyandu sebagai 6 SPM-nya itu. Boleh dibentuk semua, mau semua. Tapi dengan catatan tadi terkait anggarannya. Iya, anggaran yang menjadi persoalan. Apalagi seandainya kemarin di Sopeng ini ada Sopeng sini. Ya, kemarin itu di Sopeng itu sudah terbentuk 332. Cuma persoalan tadi itu anggaran menjadi beban. Nah, kecuali kalau misalnya PND berani memberikan istilahnya jaminan pertanggungjawaban, artinya menjamin untuk kemarin kan ada maksudnya jaminan dalam hal ini kesepakatan antara ada situ yang KB pemerintahan desa yang mengelola dana desa dengan pihak kepala desa bagaimana untuk menyiapkan untuk membiayai insentif. Tapi itu akan menjadi kita catatan tersendiri buat insentif karena itu yang mewajibkan. Makanya tidak tahu bagaimana modelnya nanti. Kemarin kami juga awalnya itu kami sudah melapor dengan Ibu Gubernur, Ibu Ketua, bagaimana misalnya biasa menyiapkan uang bantuan di provinsi untuk bayar insentif. Kemarin sempat itu tapi belum. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ini, kan ini masih dalam proses pembentukan kita, pembentukan regulasinya, penataan kelembagaan. Jadi kita tata lembaganya, baru kita registrasinya. Ya, kalau sudah terbentuk itu baru kita memikirkan salah satunya misalnya peningkatan kapasitasnya, bagaimana peningkatan otomatis insentif. Jadi insentif ini jadi kami menjadi kami berdoa bersama kita usahakan bagaimana bisa berjalan. Tapi tidak sama dulu kan. Kalau dulu kan mungkin ada masih tidak bisa insentif. Nah, ada juga misalnya insentif itu di kelurahan, itu juga menjadi persoalan. Lebih ini lagi, kalau desa kan sudah ada anggaran desa, walaupun tidak sama, ada kecil, ada besar. Kalau kelurahan, ya itu artinya bukan kasihan gitu ya, tapi artinya dari mungkin kebijakan dari pimpinan, mungkin bupati, wali kota, bagaimana kebijakannya untuk bahwa ada anggaran yang masuk langsung ke di kelurahan untuk membayar posyandunya. Karena di kelurahan itu kan bagian kecamatan, kecamatan itu OPD. Jadi OPD itu masuk di situ uang, nanti itu bagaimana pembelanjaan di desa atau di kelurahan. Nah, kalau kebijakan misalnya dari bupati ada disposisi memo tidak boleh diganggu ini untuk khusus insentif. Ya begitu kami nanti membuat surat untuk semua bupati wali kota bagaimana khusus kelurahan ya, untuk bagaimana insentif itu dijadikan sebagai artinya bisa dianggarkan melalui APBD. Jadi APBD kabupaten kota. Kalau memang tapi tidak mungkin kepala desa bayar di kelurahan, tidak mungkin. Harus ada dari kabupaten kota melalui kecamatan terus langsung ke kelurahan untuk membayar insentifnya. Itu kecuali ada kelurahan paling sedikit di Sulawesi Selatan adalah di mana paling sedikit kelurahan? Di Timur hanya 3. Itu PD-nya bayar. Ya masih ada yang pertanyaan silakan. Baik, izin